UNAN, kemudian Ibu Rahmatika selaku pembicara yang juga adalah eh, pengelola ya, pengelola LSP. Kemudian Bapak Ibu yang hadir, saya lihat di sini ada WD1 juga, ada Bapak Ibu dosen, dan tentunya para mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah alamin ya pada pagi ini ya kita bisa mengadakan eh, webinar gitu ya tentang eh, sertifikasi kompetensi yang dikelola dan difasilitasi oleh lembaga sertifikasi profesi UNAN. Mungkin sambil sambil saya jelaskan dan mengantarkan, mungkin bisa share dulu ya, Pak Hasan, sekalian saja untuk Ya, memaparkan materi sekelas ya. oke. Ya, ya, ini tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan, Pak Hasan. Sekedar untuk menjelaskan fungsi dan kedudukan ya LSP UNAN ini. Baik Bapak Ibu semua, sebetulnya yang akan memberikan sambutan dan membuka acara ini adalah Bapak WR1 ya Profesor Sukri Arif. Tetapi pada saat bersamaan di hari ini sejak hari Senin kemarin beliau harus ke Jakarta karena ada kegiatan untuk penetapan eh, kelulusan SNBT ya yang akan diumumkan besok hari gitu ya. Jadi para pimpinan dari perguruan tinggi negeri itu berkumpul kemarin dan hari ini untuk menetapkan itu. Ya. Jadi meminta kami untuk mewakili beliau. Uh, Pertama tentu eh, kami sangat berterima kasih ya pada para peserta, ya baik dosen maupun para mahasiswa di sini yang telah hadir, telah mendaftar dan mengikuti kegiatan ini. Karena ini adalah kegiatan yang saya pikir ya kita pikir sangat penting ya untuk diketahui dan dipahami bersama tentang sertifikasi kompetensi ini. Baik, sekilas ya mungkin saya coba untuk mulai dari misi dan tujuan UNAN ya yang kita punya. Kita punya misi pertama itu adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter ya untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa keusahaan. Ada dua tujuan ya yang terkait dengan misi ini. Pertama adalah menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, memiliki karakter dan jiwa keusahaan, dan yang kedua adalah meningkatkan dukungan dan akses pendidikan tinggi yang berkualitas kepada mahasiswa. Ada empat kata kunci di sini Bapak Ibu semua dan adik-adik para mahasiswa. Pertama, UNAN memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan pertama yang berdasarkan global gitu ya. Yang kedua punya karakter gitu ya. Yang ketiga punya jiwa kerusahaan. Dan kemudian yang keempat, UNAN juga mesti memastikan ya, memberikan dukungan ya, membuat program, me- eh, mengelola ya berbagai macam program dan organ-organ terkait yang memastikan bahwasanya mahasiswa mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas gitu. Nah, tentu banyak sekali program dan organ-organ terkait yang mendukung ketercapaian tujuan ini. Dan salah satunya adalah tentunya LSP gitu ya, lembaga sertifikasi profesi yang ada di UNAN ini. Dan ini sangat relevan sekali gitu ya dalam mencapai tujuan UNAN ini ya yang pada akhirnya akan berdampak pada pengakuan global ya karena tadi kita menginginkan lulusan yang bersaing global karena dengan adanya LSP nanti yang akan menerbitkan sertifikat
kompetensi, ya itu artinya ada pengakuan, ya, dan itu bisa dinilai atau bisa diakui secara tidak hanya secara nasional tapi juga secara global. Kemudian juga untuk memastikan bahwasanya lulusan kita itu memiliki akses, ya, pendidikan bermutu, kemudian juga berkarakter karena dalam sertifikasi kompetensi tentunya ada nilai-nilai integritas, ya, etika profesi segala macam yang tentu nanti akan terkait dengan pembentukan karakter dan juga pastinya profesionalisme, dan yang paling penting adalah relevansi lulusan dengan dunia kerja. Ini yang sekarang sedang menjadi challenge, ya, bagi perguruan tinggi. Lulusan yang dihasilkan apakah betul-betul dibutuhkan dan terpakai nantinya di dunia kerja, gitu. Nah, ini yang menjadi latar kita mengelola LSP ini, ya, dalam rangka mencapai tujuan dan pada akhirnya mencapai misi yang pertama, gitu ya, khususnya untuk yang di UNAM kita ini. Nah, secara umum Bapak Ibu semua, tujuan LSP di setiap perguruan tinggi ini, ya, itu ada tiga paling tidak. Pertama tadi, ya, yang juga tadi terkait dengan yang disampaikan sebagai dampak dari adanya eh, LSP ini, ya. Pertama, menjamin mutu dan relevansi kompetensi, ya. Kemudian meningkatkan daya saing lulusan, dan yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme, gitu ya. Jadi peran, ya, LSP sangat besar di sini, Bapak Ibu semua. Eh, dan apa yang telah dilakukan oleh LSP juga sudah luar biasa, ya, sampai saat ini. Tinggal kita bagaimana, ya, para dosen mendorong mahasiswa dan lulusan, ya, untuk bisa memanfaatkan atau bisa partisipasi, gitu ya, me- apa namanya, menggunakan, ya, skema-skema yang telah nantinya ditawarkan atau yang telah dilakukan oleh LSP ini. Nah, dasar hukum yang bisa kita jelaskan tentang pembentukan LSP ini, pertama tentunya dari Undang-Undang Nomor 13 2003, ya, tentang ketenagakerjaan. Di sana dinyatakan secara tegas, ya, bahwasanya sertifikasi kompetensi kerja dilakukan melalui uji kompetensi, dan kemudian lembaga sertifikasi kompetensi kerja dibentuk oleh lembaga yang berwenang, gitu ya. Nah, sejalan dengan itu, pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di sana juga disampaikan, ya, bahwasanya dan sejalan dengan yang tadi, ya, misi dan tujuan kita di UNAN, bahwasanya pendidikan tinggi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa, ya, yang pada akhirnya kemudian nanti pendidikan tinggi didorong, ya, untuk mengembangkan pembelajaran yang mendorong penguasaan kompetensi. Jadi kata-kata kunci kompetensi di sini Kurang se memang sangat tapi penting, masuk ya, rumah risikonya Ibu agak semua. tampe-tampe gitu. Kemudian dasar hukum yang ketiga Itu yang nggak adalah tahu. dari peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2012, 2018 tentang BNSP sendiri, ya. Jadi di dalam peraturan ini dijelaskan bahwa LSP, ya, Lembaga Sertifikasi Profesi, adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang memperoleh lisensi dari BNSP. Nah, kemudian dengan tegas pula di pasal 7 dan 8 di peraturan pemerintah ini mengatakan bahwa LSP, ya, dapat dibentuk oleh lembaga pendidikan. Nah, ini, ya. Jadi termasuk perguruan tinggi, ya. Dapat dibentuk oleh lembaga pendidikan atau pelatihan kerja, ya, termasuk perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Dan kemudian kita turunkan lagi ke Permendikbud Ristek, ya, nomor 53 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di sana memang tidak secara langsung, ya, disebutkan. Tetapi pada permen yang sebelumnya, ya, Pak Hasan, ya, tahun 2020 itu secara tertulis disebutkan adanya sertifikasi kompetensi, ya,
di samping ijazah, kemudian juga di samping sertifikasi profesi, di samping apa satu lagi SKPI begitu ya. Jadi sertifikasi kompetensi adalah dokumen yang berhak ya dimiliki juga oleh lulusan ya perguruan tinggi. Nah, atas dasar itulah kemudian kita di dalam Peraturan Rektor Nomor 8 2022 tentang SOTK UNAN ya. Di sana dijelaskan bahwa adanya gitu ya lembaga sertifikasi profesi ini. Jadi di pasal 353 dikatakan bahwa LSP ya berkedudukan sebagai unsur organ lain yang diperlukan dalam menunjang pengelolaan UNAN dan berada di bawah dan tanggung jawab kepada rektor melalui WR1. Jadi ini memang terkait dengan bidang akademik dan kemahasiswaan dan kami di Direktorat Pendidikan Pembelajaran sifatnya adalah koordinasi gitu ya. Koordinasi antar unit-unit yang ada termasuk dengan LSP ini. Dan LSP ini berfungsi sebagai penyelenggara ya, layanan sertifikasi bagi profesi bagi mahasiswa dan lulusan. Nah, itulah dasar adanya kelembagaan LSP ini, Bapak Ibu semua dan para adik mahasiswa, ya, Eh, mulai dari dasar hukum yang ada di negara kita tentang undang-undang tentang kerjaan tadi, ya. Kemudian kita eh, apa namanya, kita wujudkan dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 22 tentang SUTK UNAN. Mungkin nanti Pak Hasan nanti akan lebih menjelaskan detail ya bagaimana LSP, apa saja fungsi dan wewenangnya, apa saja aktivitas yang telah dilakukan dan segala macamnya. Terakhir yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya pembentukan LSP ini Bapak Ibu semua di kita di UNAN ini telah diinisiasi sejak tahun 2018 ya. Jadi cukup lama diinisiasi pembentukan ini. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 ya, Pak Hasan, kita secara formal telah mendapatkan lisensi ya LSP ini sebagai LSP pihak pertama ya namanya Pak Hasan ya. P1. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Hasan apa itu P1, P2, P3 gitu ya LSP ini. Dan kita sudah dapatkan lisensi dari BNSP ya. Artinya kita memiliki kewenangan ya untuk menerbitkan sertifikat kompetensi yang kita kelola ya skema-skema yang ada. Saat ini kita